Jadi teman-teman bisa ngeliat di bagian mesinnya X laka apa enggak, sealer-sealernya masih aman apa enggak depan belakang. Juga kita mesti cek nih nut-nutnya di bagian cupnya, di bagian fendernya, di bagian yang akan kita inspeksi nih mobil-mobil murah mulai dari 30 juta sampai 60 jutaan. Coba kita, ini yang masih teman-teman cek nih di bagian dalaman sini. Kalau di bagian mesin secara visual seperti ini ya, mesinnya belum nyala. Kita mesti cek di bagian dalam sini. Ini ada yang karat apa enggak? Ini biasanya kalau ada yang karat, ini pasti kelihatan nih guys. Terot segala macam, busing-busing ini mesti diganti ya. Terus bagian bawah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas. Jadi sekarang kita akan coba inspeksi tapi nggak keseluruhan unit ya. Jadi kalau inspeksi mungkin 1 atau 2 unit secara singkat ala Dozo 21. Unit yang akan kita inspeksi ini mobil-mobil murah mulai dari 30 juta sampai 60 jutaan. Jadi ada 2 jenis mobil yang akan kita rencana inspeksi singkat di sini. Kenapa bisa murah? Kondisinya kayak gimana? Teman-teman ikutin terus video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat. Kita langsung cek nih. Ada Avanza tipe E 2012 manual transmission, ada juga Grand Max 2012 manual transmission 1300 cc dan ini XPT dengan mesin rawatan. Seperti apa kondisinya? Kita cek unit-unitnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung cek dulu Avanzanya. Ada rencana 2 unit, kita akan cek salah satunya aja. Sama-sama XPT dari vendor yang sama, warna silver, tahun 2012, pajaknya hidup ya. Dengan kondisinya katanya eksterior masih C, interiornya C, mesin terkategori C dan mesin rawatan. Kalau kita lihat dari segi eksterior ya, kita cek yang salah satunya aja. Semuanya sih kelihatan cukup apik ya. Kalau untuk di bagian velgnya semuanya pasti kaleng tipe E dengan nut-nutnya masih cukup presisi. Headlamp masih sama-sama bening nih guys. Belum ada fog lamp memang di unit ini. Spionnya memang masih manual, tapi juga bukan spion caping ya. Lalu untuk di bagian kaca film kedua-duanya masih oke. Nah kalau kita coba kelilingin nih, kita cek sedikit nih di bagian bannya. Ini sih masih kelihatan layak pakai guys. Tadi gue ngecek di bagian kaki-kaki, memang harus ada beberapa yang diganti nih guys. Kayak bagian mountingnya, terus terot long terotnya juga agak keras. Lalu nut-nutnya sih masih cukup presisi. Ini kunci sudah gue bawa ya, nggak tahu nih unitnya nyala apa enggak. Kita langsung cek aja dulu. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya nih, kusam ya, sudah power window tapi ini sudah agak menghilang. Nah ini joknya nih karena ex operasional sudah sobek-sobek dan kusam begini. Trim bawaan pabriknya masih lengkap, di bagian plafonnya kusam ya. Ini joknya ada 7 seater, semuanya headrest masih ada. Untuk di vendor ini head unitnya memang nggak ada. Ini kayaknya sih akhirnya nyala sih, coba kita cek yuk. Manual transmission ya. Oke, kita coba nyalakan. Nyala sih. Oke, kita matikan dulu AC-nya. Oke, langsung kita starter. Oke, nggak kuat ngangkat kayaknya. Oke, di sini sih odometer di 200 ribuan ya. Ini cukup agak lumayan, makanya kaki-kakinya agak kurang. AC sih katanya masih oke, cuman nih akinya udah soak guys. Nggak apa-apa, ini airbag masih oke semua, belum ada yang keluar. Di bagian setir ini teksturnya sudah agak menipis sedikit ya di bagian atasnya, makanya ditutup dengan pelapis. Lalu di bagian head unit ini sudah nggak ada, semuanya kompartemen dan lain-lainnya sih harus diganti. Kalau untuk di bagian kopling sih ya ini harus di setel lagi ya, tapi ini masih halus, belum ada seret. Biasanya kalau ex operasional PT ini bagian persnelingnya nih agak-agak keras dan keset nih, tapi ini cukup lancar sih. Oke, yuk kita coba lihat bagian ruang mesinnya. Walaupun mesinnya nggak nyala nggak apa-apa, kita coba cek aja dulu. Oke, kalau kita lihat sih di bagian nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Coba kita cek di bagian dalamnya. Oke, sayang aja mesinnya nggak nyala ya, dan ini gue juga sendirian di sini, jadi untuk jumper juga agak berat. Ini akinya soak. Biasanya ya kalau kita mau ngecek ini X laka apa enggak, kita bisa lihat di bagian cupnya dulu guys. Cupnya ini gantian apa enggak kita bisa ngeliat dari si sealer ini. Sealer di bagian sini sudah ada yang keriting atau sudah ada yang nggak kayak pabrikan, atau misalnya nggak ada sealer sama sekali. Kalau nggak ada sealer sama sekali biasanya itu udah di repair atau sudah gantian. Tapi cup mesin yang ada di sini masih aman. Kalau kita lihat di apron nih, nah kita mesti ngecek nih apronnya, bagian las-lasannya. Ini sih masih terbilang bagian las-lasan titiknya nih masih aman ya, belum ada X laka. Terus kalau kita lihat sasis nih, ini masih oke, cuman ada rembes nih.
Nah ini di bagian filter oli, terus di bagian mesin ini sudah bocor, jadi entah packingnya ini harus dicek lagi. Nah mesinnya sih sebenarnya katanya mesinnya masih normal-normal aja. Nah kalau kita lihat dari bagian sisi sebelah kanannya masih juga aman sih. Ini kalau teman-teman lihat nih, titik-titik las-lasannya masih aman. Terus kalau kita lihat sasis bawah-bawahnya ini masih cukup aman ya, karena di bagian lampu nih juga mesti kita cek nih. Nah ini kayaknya bekas dicopot nih, bautnya nggak ada nih guys. Kita cek sama nih, bautnya juga nggak ada, tapi bukan kelihatan ini sudah bekas di repair. Tapi kalau untuk kondisi di bagian headlampnya sih masih cukup bening ya, belum ada silen-silennya atau belum ada X repairnya. Kalau di bagian mesin secara visual seperti ini ya, mesinnya belum nyala, ini sih aman. Kalau untuk di bagian atas, di bagian kap mesinnya juga aman, masih terbilang cukup presisi. Oke, kita coba mengarah ke belakangnya. Nah kita buka dulu nih bagasi tipe E ya guys. Oke, agak susah bukanya. Hidrolik masih aman. Kalau kita lihat di bagian sealer-sealernya nih masih aman juga ya. Ini yang masih teman-teman cek nih di bagian daleman sini nih, masih agak keras. Nah ini titik-titiknya nih masih aman nih guys. Nah ini masih cukup aman ya. Kiri kanan tuh belum ada yang keriting, belum ada bekas nabrak nih guys. Nah ini yang biasa sering dicek. Terus kita lihat juga di bagian sisi-sisinya, di bagian lampunya sih masih aman stop lampnya. Yang sebelah kanan juga masih aman, masih belum ada yang pecah. Jadi di bagian budinya nih masih terbilang cukup oke, masih lempeng. Nah kalau kita lihat bannya nih, yang ban serepnya masih oke. Nah terus kalau kita lihat di bagian kolong, ya ini masih cukup wajar sih ya. Busing-busingnya nih juga mesti diganti, ini nggak terlalu kelihatan ya sama kamera ya. Tapi kalau emang teman-teman cek nih di bagian kaki-kaki sih, beberapa busing-busing atau karet-karet di bagian kaki-kaki sih mesti diganti. Ada juga terotnya juga harus diganti, karena ini kaki-kakinya terbilang agak keras sih guys. Sayang nih mesinnya sih nggak nyala ya, cuman kondisinya di bagian eksterior dan mesinnya sih aman walaupun nggak nyala. Odometernya udah 200-an, tapi balik lagi nih mobilnya mesin rawatan semua ya. Kalau kita lihat dari baut-bautnya ini masih aman. Terus kita juga mesti cek nih guys, bekas banjir apa enggaknya. Kita bisa ngecek baut-baut yang ada di sini nih. Nah, ini kita mesti cek di bagian dalam sini. Ini ada yang karat apa enggak. Ini biasanya kalau ada yang karat, ini pasti kelihatan nih guys. Jadi masih terkategori cukup aman. Bukan X banjir, bukan X laka juga yang sudah kita lihat di sini. Kondisi sih masih aman ya. Nah kedua unit ini secara singkat sudah kita review. Untuk si Avanza-nya inspeksinya singkatnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngeliat di bagian mesinnya X laka apa enggak, sealer-sealernya masih aman apa enggak depan belakang, X banjir apa enggak, teman-teman bisa lihat di bagian mesinnya. Dan juga kita mesti cek nih nut-nutnya di bagian cupnya, di bagian fendernya, di bagian pintunya, ini presisi apa enggak. Nah ini kan kalau di sini kita lihat masih cukup presisi ya. Dan kalau untuk di bagian mesinnya juga ada rembes, tapi bukan X banjir. Kita sudah lihat kolongnya juga nggak ada yang bekas karat sama sekali. Cuman ini termasuk mobil X operasional dan mobil termasuk capek sih, tapi emang mesinnya tapi rawatan. Kalau emang teman-teman tertarik nih, rencana di open di harga sekitar 60 juta sampai 65 juta untuk Avanza E manual transmission tahun 2012. Pajak masih hidup ya. Jadi buat teman-teman pastikan nih tertarik mobil X operasional PT 60 jutaan, langsung cek di Balai Lelang Legoas. Singkat berikutnya kita cek si Grand Max nih guys. Nah kita sesuai dengan plat nomornya, kita cek nih nyala dulu apa enggak nih. Katanya sih akinya pada soak ya. Tuh guys, akinya dilepas semua. Coba yang satunya. Oke, sama nih akinya juga soak. Jadi nggak nyala juga. Tapi kondisinya sih mesinnya masih mesin rawatan ya guys. Oke, karena nggak ada mesin yang nyala, jadi kita cek aja di bagian eksterior, interior, dan juga mesin. Ini kita cek sedikit nih di bagian mesinnya, akinya semuanya dilepas ya. Odometer rata-rata di 100 ribuan. Mesin sih masih terkategori aman. Kalau untuk di bagian belakang nih agak gelap. Kita buka dulu. Oke, pintunya agak seret. Tools keseluruhan mobilnya nih tools masih aman ya. Segitiga pengamannya ada 2. Di sini bagian interiornya ya seperti ini nih. X operasional, tapi yang ini interiornya sih masih cukup lah kalau menurut gue X operasional seperti ini. Ban serepnya ada di bawah, belum ada kropos juga yang di bagian bawah-bawahnya. Ini adalah layout dashboardnya ya. Kondisi sih masih terbilang cukup aman untuk di bagian interior.
Ya kalau di bagian mesin ya karena di sini akinya soak ya. Jadi kita cek nih di bagian depannya seperti apa. Tadi sih mesin sih aman ya. Nah kalau untuk di bagian tulangan sih guys, ini Grand Max ini paling rentan dengan keriting ya, karena nyundul sedikit aja tulangan apron depan ini pasti keriting. Tapi sih ini masih aman ya, titik-titik lasan pabrikannya masih aman. Terus di nut-nut sisa sebelah kiri dan kanannya sih masih aman sih guys. Kalau untuk di bagian atas nih, kap juga masih aman ya, kapnya masih aman, sealernya masih aman semua nih guys. Termasuk di bagian bawahnya nih, kaki-kaki juga aman ya. Mesin sih tadi kering, cuman memang kondisinya kusam, headlamp juga kusam ya hampir keseluruhan. Interior sudah kita cek, bannya nih kalau kaki-kaki sih keras sih sebenarnya. Nah ini kondisi ban ya rata-rata 30%-an sih guys. Nah kalau kaki-kaki banyaklah yang harus diperbaiki juga sih guys. Kalau kaki-kaki Grand Max ini bagian kolongnya, terot segala macam, busing-busing ini mesti diganti ya. Terus bagian bawah ya wajar nih sudah banyak karat. Kalau kita cek di kaki-kaki belakangnya sih mirip-mirip sih, tapi sih di bagian kolong sih masih aman ya. Jadi belum ada X laka berat ataupun X banjir. Mobil X operasional wajar ya kalau penyok-penyok seperti ini. Tapi kalau di bagian stop lamp ini sih masih terkategori aman sih guys. Stop lamp, headlamp masih aman. Kalau di bagian atas tulangan juga masih aman ya. Ini kondisinya sih untuk Grand Max 2012 masih cukup aman sih kalau menurut gua guys. Layout dashboard juga oke. Odometernya aja nih yang nggak ketahuan sama mesinnya, tapi ini sudah di 100 ribuan up ya. Kita bisa lihat dari tekstur kulitnya di bagian setir sudah menipis. Layout dashboard sih masih cukup aman, belum ada head unit sama sekali. Jok masih bawaan Grand Max-nya, cuman bawahnya sudah bolong-bolong. Tapi masih aman nih, kondisi 30 jutaan masih terbilang cukup worth it guys. Oke, jadi ada 3 unit Grand Max dan 2 unit Avanza. Mulai Avanza 60 jutaan di opennya dan Grand Max-nya 30 jutaan. Sudah kita inspeksi secara singkat. Sayang banget nih, gua nggak bawa power bank, tapi sih kemarin pas baru masuk, mobilnya ini kondisinya masih nyala dan mesinnya sih masih halus. Belum ada yang pincang sih sebenarnya. Hanya di bagian akinya aja yang pada soak, tapi di bagian Avanza ini mesinnya rata-rata rembes ya guys. Odometernya sudah 200 ribuan, tapi mesinnya sih masih mesin rawatan. Nah seperti inilah inspeksi singkat ya, mobil mulai dari 30 juta dan juga 60 jutaan. Ada beberapa unit lagi yang akan kita inspeksi, cuman karena video terlalu panjang, seperti inilah inspeksi singkatnya kalau emang teman-teman pengen tahu tentang dunia otomotif ya. Jadi cara kita ngecek mobil X laka ataupun enggak, singkatnya kita bisa lihat dari yang tadi, bagian belakangnya segala macam. Kalau X operasional seperti ini ya kita nggak terlalu detail banget untuk di bagian eksterior, karena ya memang utamanya di mesin sih kalau untuk operasional dan mobil-mobil lainnya. Tapi ya untuk Avanza dan lain-lain kita mesti ngecek nih tulangannya masih lempeng apa enggak ya. Jadi sesingkat itu. Mungkin nanti ada informasi tambahan dan lain-lainnya, teman-teman bisa langsung komen di deskripsi video gue ini. Inspeksi singkat di 2 mobil ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat dan valid buat teman-teman semua ya guys ya. Oke, jadi sekian aja nih untuk informasi inspeksi unit mobil yang ada di lelang. Jadi mobil 30 jutaan dan mobil 60 jutaan ternyata kondisinya yang seperti yang sudah kita inspeksi seperti tadi di video ini. Jangan lupa nih komen di video ini nih, kalau ada yang kurang nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, untuk informasi lengkapnya teman-teman langsung cek di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan selalu feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.